أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini, Bu Guru kaget sekali tadi masuk. Sebelum Bu Guru mau mulai kok pas baru buka pintu kok kelihatannya kelasnya bersih sekali gitu. Kaget gitu. Untuk hari ini kebetulan alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Guru, materinya baru ya. Minggu yang lalu kita sudah ketemu 2 kali. Setelahnya keadaan liburan, kita masuk yang ketiga. Mudah-mudahan semangatnya sudah kembali walaupun kalian sudah liburan. Yang belakang itu yang masih ngobrol tolong berhenti dulu nanti ngobrolnya. Nanti kita mulai kalau kalian sudah selesai urusannya. Ya, Sudah Bu, ya? sudah, Bu. Yono Ya. itu Bu yang ngobrol Bu. Iya, oke. Kita sebelum masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Ustazah jadinya. Bu Guru minta tolong sama Mbak Sri. Tolong dipimpin doanya ya Mbak Sri. Iya, Bu. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wabil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Ya, alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Ini ada gambar, ada tulisan bukan gambar sebenarnya. Tapi ini mau Bu Guru mulai dari sekarang karena kayaknya biasanya kalau kalian ditanya kabar itu jawabannya apa kabar kalian? Pasti jawabannya alhamdulillah sehat gitu ya. Nanti mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya kalau Bu Guru masuk jawaban kalian yang ini kalau bisa supaya kalian jadinya tetap semangat gitu ya. Ya, Bu. Iya, kita coba dulu ya. Nanti kalau pas Bu Guru tanya, gimana kabar kalian? Jawabannya alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Allahu Akbar. Yang semangat dong. Ayo, kita mulai. Ya, Ayo. Bu. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, begitu. Nanti kita lanjutkan kalau pas ketemu dengan Bu Guru, kalau pas pelajarannya Bu Guru dulu ya sementara. Nah, tapi kalau pas di luar ruangan, tolong jangan begitu. Nanti kok begitu panjang amat jawabannya gitu ya. Ya, jadi pas pelajaran jawabannya nanti begini. Nanti Bu Guru sampaikan ke wali kelas supaya rame, supaya semangat, makanya yang ini. Oke. Pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan materi yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar membaca, kemudian mengartikan. Kemudian yang terakhir yang minggu pertemuan kemarin itu yang keduanya kita sudah belajar menulis. Nah, sekarang Bu Guru mau cerita. Boleh nggak? Boleh. Tapi sebelumnya Bu Guru kemarin pas dapat nilai yang pas menilai yang menulis kemarin ada 2 anak yang nggak berangkat. Ada namanya Ahmad sama namanya Halim itu nggak berangkat. Itu katanya sedang hitan. Mudah-mudahan yang hitan cepat sembuh ya. Yang lain masuk semua kan? Masuk. Iya, alhamdulillah masuk semua. Ya, untuk yang hari ini kita lanjutkan dengan materi makna dan isi Al-Kafirun. Kenapa kita harus belajar tentang Al-Kafirun, bukan yang lain gitu. Karena Al-Kafirun sendiri punya background, punya alasan sendiri kenapa diturunkan sama Allah. Kalian sudah kelas 6, harusnya sudah hafal karena materi ini pernah diterangkan di kelas bawah gitu. Jadi kenapa harus diajarkan? Karena kita punya tujuan. Ternyata Kemenak juga punya tujuan bahwasanya kalau kalian belajar Al-Kafirun, yang pertama kalian bisa membaca Al-Kafirun dengan tartil. Yang kedua, kita kan tinggalnya di Indonesia.
Indonesia itu negara yang sangat luas, yang punya budaya, yang punya agama, yang punya suku dan bangsa yang berbeda-beda. Yang kalau kitanya tidak mau toleransi, kalau kita tidak bisa membuka hati untuk yang lain, jadinya susah hidupnya gitu. Jadi karena kita banyak banyak perbedaan, maka kita harus toleransi. Makanya kita harus bisa menunjukkan perilaku toleran. Yang terakhir, tujuannya kenapa harus diajarkan? Karena supaya bisa memahami Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan menjelaskan cerita tentang kenapa Al-Quran itu yang bernama Al-Kafirun itu diturunkan ke kita baca dulu surat Al-Kafirunnya bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul ya ya ayyuhal kafirun kafirun La la a'budu ma ta'budun wa la Antum abidun abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih sudah membaca bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian hafalkan minggu yang lalu masih ingat sampai nanti. Jangan sampai pas sholat bacaan yang Al-Kafirun ayat yang keduanya terbolak-balik sampai akhirnya nggak jadi-jadi. Ayat yang kedua surat Al-Kafirun bunyinya apa ya, Ana? Wala antum abiduna ma a'budu. Itu, Bu. Oh, yang ketiga ya. Ya maaf. Yang ketiga dengan yang kelima ya. Itu jangan sampai itu terbolak-balik. Jadi Ya, Bu. kalau terbolak-balik nanti nggak rampung-rampung sholatnya. Oke, berikutnya kita masuk ke poin penting surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu surat yang keberapa ya, Mas Fuin? Mana Mas Fuin? Mbak Fuin maksudnya. Iya, maksudnya kan namanya Mas Fuin. Jadi saya panggilnya Mbak Mas Fuin. Oh iya, Mbak Mas jadinya. Surat yang keberapa? Oh, nggak kedengeran. Surat ke-109, Bu. Oh iya, betul. Yang berikutnya, surat yang ke-9. 109. Ada berapa sih surat dalam Al-Quran, Nak? Mbak Mas Sutiono, ada berapa? Ada 114, Bu. Oh iya, betul. Nah, ini surat Al-Kafirun itu urutannya ke-109. Kemudian Al-Kafirun juga diturunkannya sebelum Nabi hijrah. Memang Nabi tinggalnya sebelum hijrah itu di mana ya? Mbak Nur Abidah. Halo. Ya. Mbak Nur, surat Al-Kafirun itu diturunkannya sebelum Nabi hijrah. Berarti Nabi Muhammad itu tinggalnya di mana? Mbak Nur. Oh iya. Mbak, di Mekah. Oke, betul. Makanya karena diturunkannya di Mekah disebutkan dengan surat Makkiyah. Tadi kita sudah baca juga Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Iya. Nah, kita juga sudah menghafalkan arti dari Al-Kafirun minggu yang lalu. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Alhamdulillah sudah dibahas tadi surat yang ke-109 diturunkan sebelum Nabi hijrah, 6 ayat dan artinya adalah orang-orang kafir. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui tentang Al-Kafirun yaitu adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul, ada yang tahu asbabun nuzul? Iya, gimana Mas? Mas Sutiono ya? Oh iya, Mas Muiz, gimana? Asbabun nuzul artinya itu sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Iya, betul. Apakah semua Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada asbabun nuzulnya, Nak? Ada, Bu. Ada, betul. Jadi semuanya ada. Kalau Al-Kafirun ini punya cerita ternyata. Ceritanya, ada yang tahu?
mungkin kalian sudah sering buka laptop yang isinya internet, ada yang punya buku cerita banyak di rumahnya, ibunya suka cerita sebelum tidur, ada yang sudah tahu ceritanya? Ini Bu Guru sudah tuliskan nama-namanya. Ada yang berani menceritakan? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke, Bu Guru ceritakan. Bu Guru cerita tentang asbabun nuzulnya Al-Kafirun. Jadi ceritanya dulu, Nabi Muhammad itu adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di tengah-tengah kaum Quraisy. Tapi kaum Quraisy ini awalnya adalah penyembah berhala yang sangat kuat. Sampai beliau menjadi nabi pun kaum Quraisy ini ternyata masih menyembah berhala juga. Karena di antara mereka ada yang membelot. Akhirnya maksudnya mengajarkan ajaran yang sudah diajarkan oleh nenek moyang, ternyata kok Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada yang lain. Akhirnya kaum Quraisy ini marah. Marahnya pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu ternyata ada yang dibantai, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam. Tapinya cara-cara yang kekerasan tadi Nabi Muhammad tidak bergeming. Berikut juga dengan orang-orang yang dibunuh itu tidak marah, malah mereka mengatakan tidak apa-apa. Akhirnya Muhammad ini menjadi kuat. Kemudian cara-cara yang kekerasan tadi tidak jadi, akhirnya menggunakan cara yang halus. Nabi Muhammad ini diajak ngobrol sama siapa? Sama 4 orang. Nah, ini namanya Walid bin Mughirah, Asal bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Orang 4 ini diminta sama kaum Quraisy yang lain supaya Nabi Muhammad ini mau menggagalkan, mau menghentikan kegiatannya untuk mengajak kepada keimanan kepada Allah. Tapinya mereka apa yang terjadi? Nabi Muhammad mau menerima tidak? Tidak. Sesuai dengan Al-Kafirun ini, Nabi Muhammad menolak dengan mentah-mentah walaupun 4 orang ini sudah menawarkan 4 hal. Yang pertama, tahta. Jadi kedudukan apa saja mau. Kalau yang Nabi Muhammad mau, itu boleh sama mereka. Tapi Nabi Muhammad menolak. Yang kedua, harta. Mau emas berapapun, mau perhiasan apapun, itu juga tidak diterima. Yang terakhir itu adalah wanita. Juga tidak diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi, karena cara yang ketiga ini juga tidak jadi harta, tahta, wanita juga tidak jadi, maka yang terjadi apa? Mereka tidak berhenti di situ sampai situ. Coba lagi. Apa ya? Ada yang tahu? Coba Mbak Maria, cara yang terakhir yang digunakan oleh orang kafir Quraisy itu apa? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Belum. Ada yang tahu? Belum. Yang lain juga tahu? Oh, enggak ada. Muiz, Bu, bisa, Bu. Oh, Mas Muiz bisa, Mas Muiz. Apa yang lain? Nggak tahu, Bu. Oh, enggak tahu. Oh, belum tahu. Kalau belum tahu, yang terakhir, cara yang terakhir, dengarkan baik-baik ya, Nak. Itu adalah penawaran untuk bergantian 1 tahun. Yang misalnya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu menyembah kepada apa yang mereka sembah. Jadi menyembah berhala itu 1 tahun. Nanti gantian. Yang menyembah berhala itu menyembah kepada Allah selama 1 tahun juga. Jadi gantian begitu. Tapi Nabi Muhammad juga menolak mentah-mentah juga. Karena hal itu tertulis juga dalam surat Al-Kafirun ayat keberapa? Ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6 yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Iya. Ada yang bertanya sampai saat ini? Enggak, Bu. Tidak ada. Enggak, Oke. Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan tadi tidak dibawa ngantuk gitu ya. Biasanya kalau cerita itu kan jadinya ngantuk gitu. Iya, Bu. Iya. Ini yang sebenarnya sih Bu Guru sudah ringkaskan, nanti Bu Guru sampaikan ke wali kelas kalian, nanti di-share di grup kalian yang di WA grup itu. Nanti biar kalian bisa membaca bolak-balik gitu. Karena bukunya kebetulan belum datang, jadinya silakan nanti. Sampai saat ini Bu Guru juga nggak tahu kenapa bukunya nggak datang. Nanti rangkuman ini Bu Guru sampaikan ke kalian. Ini isinya, jadi tadi sudah ya. Kemudian karena kalian ngantuk, kita main tepuk-tepuk dulu ya. Ini tepuknya anak yang
kemarin sudah TK. Kalian pernah TK enggak? Jadi di TK sudah diajarkan. Masa kelas 6 masih belum tahu itunya. Yuk bareng-bareng ya. Tepuk Ya, anak Bu. soleh hafal ya. Tapi Hafal, Bu. biasanya kalau kalian waktu di TK itu nggak ada tambahannya. Bu guru tambahkannya Islam yes, kafir no. Biasanya nggak ada. Sebenarnya sih ini bermasalah katanya. Tapi Bu guru nemunya yang ini. Oke, kita coba ya. Kalian masih ingat apa enggak? Yuk, tepuk anak soleh. Aku. Oh, Ih, belum kompak. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Anak Tepuk soleh. anak soleh. Soleh. Aku. Anak soleh, Anak soleh. rajin sholat, rajin ngaji, Sholat. orang tua, Orang tua. dihormati, cinta Islam, Cinta sampai mati. Sampai Muhammadur Rasulullah. Islam yes, kafir no. Ya, jadinya kalian tahu kenapa pakainya tepuk yang ini? Enggak tahu. Karena garis besarnya di sini di Islam yes, kafir no. No. Jadi bukan yang rajin sholatnya, kalian pasti sudah rajin karena sudah kelas 6. Sudah balik semua ya. Bentar lagi mau kelas 1. Kelas 1 SMP maksudnya. Kelas 7, Bu. Kelas kelas 7. Berikutnya karena sudah diceritakan, sudah bertepuk-tepuk ria, mudah-mudahan sudah semangat lagi. Coba gerak-gerakan tangannya dulu boleh, nggak apa-apa, supaya kalian ternyata bisa membuat kalian menjadi rileks gitu. Karena dari tadi sudah diceritakan. Biasanya kalau habis cerita itu biasanya kalian ngantuk gitu. Oke. Sekarang Bu Guru minta tolong dari baris depan sampai baris belakang menyebutkan masing-masing satu orang itu menyebutkan satu angka. Pilih antara 1, 2, dan 3. Oke. Dari Mbak Mariam, angka berapa? Boleh milih salah satu angka dari 1, 2, 3. Sukanya angka berapa? Angka berapa? 3. 1 aja. 1. Mbak Munawwaroh angka berapa? 2. Angka 2. Mas Sutiono angka berapa? 3. Oke. Berikut dengan yang lain, silakan pilih dalam hati angka berapa. Kalau bisa, kalau waktunya takutnya tidak cukup, kalian pilih dalam hati angka berapa yang kalian suka. Itu berarti sudah pegang ya masing-masing. Kalau yang sudah pilih angka dari antara 3 itu, silakan berkumpul jadi 1. Nah, itu masing-masing dari kelompok itu berarti sesuai dengan nomornya. Jadi kalau kalian pilihnya 3, berarti kumpul dengan yang nomor 3. Kalau pilih nomor 2, pilih dengan nomor 2. Dan 1 dengan nomor 1. Pilih ketua kelompoknya terserah. Nanti tolong dikerjakan tugas kelompoknya ini. Ada 3 soal. Tolong yang perwakilan silakan diambil soalnya. Bu. Sudah, terima kasih. Nanti Bu Guru minta tolong satu-satu dari masing-masing kelompok 1 soal untuk 1 jawaban untuk 1 kelompok. Karena sudah selesai ya. Ya, Bu. Oke, sekarang dari kelompok 1, Mas Nurwijayat. Ya, Bu. Ya, kelompok 1, silakan jawab yang nomor 1. Saya, Bu. Boleh dibaca dulu. Kegiatan yang menunjukkan sikap toleransi adalah Jawabannya apa? A. Umat Islam melaksanakan sholat jamaah di masjid. B. Tidak membunyikan petasan saat melaksanakan salat tarawih. C. Seluruh warga kampung bergotong royong membangun musola. D. Memilih teman yang seagama. Nah, Jawabannya B, Bu. Jawabannya B. Tidak membunyikan petasan saat melaksanakan sholat tarawih. Kalau yang lain jawabannya A, Iya, Bu. B, atau C, atau D? C, Bu. Mariam. Iya. Saya yang C, Bu. Yang kelompok Apa, 2, Bu? jawabannya tadi C. Yang Yang C. betul Yang apa, Bu? adalah C. yang C. C. Seluruh Oh, warga iya, Bu. kampung bergotong royong membangun musola. Sholat. Tumben Oh, iya, kelompok Bu. 1 salah menjawab. Ya, berikutnya kelompok 2. Siapa yang mewakili?
Eh, Bu. oh ya, Mas Muiz saja. Mas Muiz silakan dibaca dulu, boleh? Mengizinkan Andi untuk melakukan ibadah terlebih dahulu. Oh Loh, iya. pada betul. hari Minggu ini ya, Bu. Bentar, Bu. Iya, Pada betul. hari Minggu Jawabannya yang Andi dan Amin sedang sedang bekerja kelompok. Tiba-tiba Andi Tiba-tiba meminta Andi izin kepada Amin pergi pergi ke gereja untuk untuk beribadah. beribadah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh dilakukan? Amin? Mengizinkan Andi untuk melakukan ibadah terlebih terlebih dahulu. dahulu. Iya, Yang betul. Itu Abu- bentuk dari toleransi. Betul. Toleransi. Berikutnya yang ketiga, ini kaitannya dengan pasal sebenarnya, dengan agama, dengan hukum negara hukum kita. Jawaban untuk nomor 3 ini kelompok 3. Mas Sutiono. Toleransi antar umat beragama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, Bu. Pasal 1 kelas 6 nggak hafal pasal keberapa ini. Sulit Karena menghafalkan, Bu. males belajar kok, Bu. Masya Allah. Baca aja masih Iya, terbata-bata. ya. Bu. Bentar lagi mau UN loh. Ini ada di pelajaran PKN nanti. Yuk, yang tahu kelompok yang mana? Kelompok yang tadi Mas Nur atau Mas Muiz yang hafal? Pasal yang keberapakah ini? Wahyuni, Bu. Oh, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni kelompok 2 ya? Ya, Bu. Iya, ini Main jawaban nomor. saja orangnya. Ya, Mbak Sri, ini pasal yang keberapa di kelompok 2 jawabannya? Nggak tahu, Bu. Waduh, ini nggak ada yang tahu. Ini, Belajar. Saja bermain, kok, Bu. Pasal 29, Bu. Kayaknya pasal 29, Main betul. HP Pasal terus 29, Bu. pulang. Ayat keberapa? Ayat 1 atau 2? Ayat ayat 2, Bu. sip. Oke. Hore. Alhamdulillah ada yang tahu. Aplaus untuk tadi siapa yang jawab tadi? Bu Nur Abidah. Leli, Oke. Bu. Alhamdulillah di Leli, antara Bu. tiga Ananda, kelompok itu ada yang Laili. jawab. Berarti Ye, nanti Bu Guru satu. kasih reward untuk kalian. Yang kelompok 1 kelompok dengan Mbak siapa tadi? Mbak Sri. Leli, Bu. Wijaya. Oh, Mbak Leli. Oke. Iya, nanti Mbak Leli nanti satu kelompok Bu Guru belikan reward. Karena Saya nggak berarti dapat hafal. apa-apa, Bu. Tadi kan pasal 1, Mas Sutiono. Belajar lagi ya, takutnya tidak lulus loh nanti udah kelas 6. Ya, Bu. Ya, berikutnya masih ada beberapa yang Bu Guru mau sampaikan. Mudah-mudahan kalian masih siap untuk mendengarkan. Karena isinya untuk yang minggu Ya, ini, Bu. pertemuan kali ini luar biasa. Cerita doang jadinya. Oke, mudah-mudahan dari Ya, apa yang Bu. sudah Bu Guru sampaikan itu ada keinginan untuk kalian juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, amalan dari kandungan surat Al-Kafirun itu adalah saling menghargai antar pemeluk agama. Menghargai. Iya, menghargai. Yang kedua juga sama menghargai. Tapinya karena kita tinggalnya di Indonesia dan kebetulan sekolah kita juga kan sampingnya adalah gereja dan ada rumah sakit yang besar yang tentunya setiap hari kita lihat orangnya dari berbeda agamanya dengan kita. Mudah-mudahan dengan begitu, dengan adanya surat Al-Kafirun ini, kehidupan kita juga menjadi lebih yakin bahwasanya memang kita sebagai umat muslim itu harus tetap yakin dengan keyakinan kita dan juga mau toleransi dengan orang sekitar kita. Begitu ya? Ya, Gitu. Bu. Ya, Bu. Kemudian, ya, seharusnya Bu Guru memberikan tugas kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa kerjakan dengan baik karena kebetulan kata wali kelasnya banyak sekali ulangan besok pagi. Tapi mudah-mudahan bisa dikerjakan. Nanti ada PR 3 buah. Yes. Tiga Asik. soal. PR lagi. Nanti dikumpulkan minggu depan dan minggu depan sekalian juga dengan ulangan bab 1 ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa Ya, Bu. mengerjakan dan nanti Bu Guru sampaikan ke wali kelas kalian mudah-mudahan tidak bareng dengan ulangan yang lain juga. Begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup ada yang perlu dipertanyakan? Enggak, Bu. Ya, Ya, Udah Bu. lapar, Bu. alhamdulillah. Iya, oke. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.